Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Farida, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Fatah Natar Lampung, juga menjadi peserta PPG Transformasi Daljab Batch 1 tahun 2025. Hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, akan membuat video pembelajaran fikih mengambil materi bank menggunakan pendekatan deep learning dan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk mulai belajar, mari kita berdoa dahulu dipimpin oleh alir kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma fa'alni bima ta'lamani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kita sebelum memulai pelajaran, silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ini yang hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, kita dilima memimpin motivasi terhadap teman-temannya supaya semangat belajarnya. Silakan Mbak. 10, 2, 1. Ya. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Tentang apa? Tentang riba. Siapa yang tahu apa itu pengertian riba? Nah, silakan berdiri. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Ya, betul ya. Kemudian kemarin kita sudah mempelajari macam-macam riba. Siapa yang masih ingat macam-macam riba yang kemarin telah kita pelajari? Siapa? Ada yang ingat? Siapa? Ayo. Yang masih ingat? Gak ada satupun yang masih ingat. Cuma ibu ambil kalian sini. Ya, siapa?
Cahaya, iya Cahaya. Silakan berdiri Cahaya. Riba Al-Fadl sama riba Nasya. Ya. Berbicara tentang riba, pasti kita akan teringat dengan bank ya, karena riba ada hubungannya dengan materi bank. Nah, siapa yang tahu apa itu bank? Ya, Julia. Bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Ya, bank adalah salah satunya adalah tempat menyimpan uang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bank. Nah, ini ada kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, dengan melalui pendekatan deep learning dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat satu menganalisis hukum bank, dua membuat laporan hasil evaluasi tentang hukum bank dan larangan praktek riba, dan ketiga adalah mempresentasikan evaluasi tentang hukum bank dan larangan praktek riba. Ya, nanti kalian akan mempelajari materi tentang bank. Tapi sebelumnya, ini akan tanya dulu, siapa yang pernah membaca buku tentang bank? Belum ada? Pernah waktu MTS belajar materi bank? Pernah. Rata-rata sudah paham ya materi tentang bank. Siapa yang tahu tentang model pembelajaran PBL, Problem Based Learning? Ada yang tahu? Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti kalian akan buat di LKPD masalah yang biasa terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan bank, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu video. Nanti Umi akan perlihatkan video. Kalian silakan memperhatikan video. Kemudian nanti Umi akan bagikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada masalah yang sudah Umi buat di situ. Nanti kalian dibagi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti dikasih materi sama. Boleh kalian lihat media pembelajaran. Nah, silahkan berdiskusi dengan temannya. Hasil diskusinya silahkan kalian tulis di LKPD dan nanti akan dipresentasikan. Paham ya? Sekarang kita perhatikan video pembelajarannya. Perbankan syariah menghindari maisir, gharar, zalim. Maisir atau hima bermakna judi atau spekulasi. Gharar adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli. Zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar dalam menjalankan fungsi intermediari. Bank mempunyai dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Memungkinkan nasabah mendapat pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Ya, udah kalian memperhatikan video tadi, apa yang ada di dalam video itu? Nah, ini ada tentang perbankan, ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional. Nah, ini di sini ada banyak permasalahan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini nanti kalian silakan bagi kelompok, silakan kelompoknya masing-masing tinggal diputar aja ya. Tempat duduknya silakan. Nanti ini bagi-bagi LKPD. Ya, ini kelompok 1 materinya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Di situ ada pertanyaan di LKPD-nya. Silakan mencari jawaban di buku atau di media sosial yang sudah dibuat.
Silakan ya, ini silakan mencari di media sosial. Diskusikan ya bersama kalian. Soalnya ada di LKPD, silakan jawab di situ. Di situ ada soal seorang pedagang ingin mengembangkan usahanya, kemudian ia ingin meminjam uang ke bank, tapi ia kebingungan kalau meminjam ke bank konvensional, ia khawatir ada riba di dalamnya. Tapi kalau meminjam ke bank syariah, menurutnya bank syariah itu prosesnya lama dan mengambil keuntungannya sama saja, bahkan lebih besar. Bagaimana menurut pendapat kalian menanggapi kasus tersebut? Jadi kalian tanggapannya bagaimana ya? Kemana seharusnya pedagang itu mengambil atau meminjam modalnya? Jadi silakan kalian diberikan solusi kemana pedagang itu meminjam untuk modal usahanya. Boleh ke bank konvensional atau ke bank syariah. Tapi harus ada dijelaskan menurut pendapat para ulama. Silahkan. Ya, itu sambil mengadakan penilaian ya. Ada yang ditanyain? Ada yang sebutkan? Ada ya. Silakan dilihat di media sosial boleh atau di materi tentang bank. Di sini udah dibagikan ya materi tentang bank. Nah, di sini ada tentang hukum bank, kan tadi ditanyakan ada hukum bank. Nah, silakan kalian dilihat ini hukum bank. Cari kalian lebih condong ke yang mana ya? Iya, lebih sedangkan Ada yang ada yang tanyain? Ada yang ditanyain? Ya silakan, ini materi bak ini materinya udah dikasih ya. Materi sirah, silakan diisi, didiskusikan kemana pedagang itu harus meminjam uangnya, tapi harus berdasarkan pendapat para ulama yang lebih kalian condong ya. Ini udah materinya dilihat, ada materi tentang bank di sini, pendapat ulamanya juga udah. Silakan kalian atau mau melihat ke media sosial silakan. Sesuai pertanyaan ya, kemana dia harus meminjam uang, tapi harus berdasarkan pendapat para ulama yang kalian lebih condong ya. Ya nggak ada ya, udah kerja kelompok ya. Oke. Siapa yang sudah selesai? Yang lain? Tidak ada masalah? Ini udah selesai? Ya, mau tanya nih. Selesai. Duluan. Ya, nanti ada perwakilan satu ya yang maju ke depan, nanti kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Ya, kita mulai dari kelompoknya Cahaya. Siapa yang mewakili? Maju ke depan. Jasmine. Ya, siapa? Ini kelompok yang lain. Buat pertanyaan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kesimpulan tentang masalah berdasarkan hasil analisis kami
Kami mengambil kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum bank adalah syubhat. Dari kelompok kami lebih menganjurkan untuk meminjam ke bank syariah karena lebih baik untuk menghindari riba. Ya, sudah ada yang ditanyakan? Silakan dulu ya. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan apa itu syubhat. Syubhat itu adalah penjelasan yang samar gitu, yang masih samar. Ya, cukup ya. Ya. Sebelum kalian kelompok 2 maju, kita SBK dulu ya, biar tambah semangat. Ayo, silakan berdiri. Pimpin cahaya. 1, 2, 3. Ya. Silakan duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedagang sebaiknya meminjam ke bank syariah karena dalam Islam bunga bank konvensional dianggap riba yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil analisis kami memilih bank konvensional karena menurut sebagian ulama, yang diantaranya Syekh Muhammad Saitu dan Ahmad Hasan, yaitu bank tidak diharamkan karena bunga yang diberikan dianggap berbeda dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Sudah, cukup. Ya, kasih aku dulu. Ada dalil yang tidak mengharamkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Baiklah, kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi setiap kelompok yang tadi sudah dipresentasikan ya. Jadi tadi kelompoknya Jasmine ya sudah maju menyimpulkan bahwa sebaiknya pedagang itu meminjam modalnya ke bank syariah menggunakan pendapat ulama yang mengatakan bahwa bank itu hukumnya masih apa Jasmine? Masih baru. Hal yang baru ya. Kemudian kelompoknya Delima sama dengan kelompoknya Jasmine menyimpulkan bahwa lebih baik pedagang meminjam modalnya ke bank syariah dengan alasan mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa bank konvensional itu mengandung unsur riba. Kemudian tadi kelompoknya Julia ya, kelompoknya Julia nggak apa-apa ke bank konvensional ya, asalkan bank pemerintah ya. Sama juga dengan kelompoknya si Pak Ulia ya, tadi juga sama ke bank konvensional karena cuman bedanya si Pak menggunakan pendapat ulama yang bank konvensional itu tidak apa-apa. Julia tadi menggunakan bahwa pendapat ulama bahwa bank itu masih hal yang baru, jadi masih subhat ya. Kemudian yuk kita masih hapus ya atas kalian tadi semuanya sudah maju. Yuk ya. Nah, apakah hari ini materinya ada yang kalian masih kesulitan? Susah? Nggak ada. Kemudian metode PBL gimana? Bisa lebih baik ya kalian dalam memahami pelajaran? Bisa. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham tentang materi bank, nah sekarang apa yang akan kalian lakukan setelah kalian paham materi bank? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau? Ya, Danita, silakan. Ya berdiri, silakan Danita berdiri. Setelah saya tahu hukum bank, maka saya akan bertransaksi dan Menggunakan bank apa? Bank syariah apa bank konvensional? Bank syariah. Ya, terus. Nah, sudah ya, hari ini kita sudah selesai semuanya. Kemudian
kalian silakan di rumah untuk memperdalam lagi pemahaman kalian tentang materi hari ini, bisa menggunakan media sosial atau nanya kepada orang tua kalian tentang bank ya. Jadi besok minggu depan ya, minggu depan pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang asuransi. Ya, sudah ya, kita cukupkan materi kita hari ini. Kita berdoa dipimpin oleh Amir kelas, jadi persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.